Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, kembali lagi bertemu dalam baca penelitian bersama dengan Bang Ben. Hari ini saya akan membacakan penelitian pajak yang menurut saya menarik dan judulnya cukup unik sehingga bisa kita baca bersama. Jadi rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian bisa pasang earphone saja sambil beraktivitas. Nanti jurnal penelitian tersebut akan saya bacakan sambil menyelam minum air. Kita beraktivitas sambil mendapatkan ilmu pengetahuan wawasan baru berkaitan dengan penelitian pajak. Judul hari ini yang akan saya bacakan adalah pengaruh reformasi dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia. Jurnal ini karya dari Pak Reza Umama, Nesya Zuhra, Haikal Indra Kurniawan, dan Wirawan Firman Nurcahya. Mohon izin Bapak Ibu yang saya gunakan jurnalnya untuk saya bacakan kepada Bapak Ibu yang lainnya ya, untuk kita bisa sharing knowledge, hal-hal baru yang dibuat berkaitan dengan penelitian pajak. Nah, kita lihat dari abstraknya, pendapatan utama negara salah satunya berasal dari pajak, dan pajak memiliki beban yang hakiki dalam mendukung pembangunan nasional dan stabilitas fiskal. Namun, di Indonesia, realisasi penerimaan pajak masih belum optimal, menghadapi tantangan seperti rendahnya kepatuhan dan penghindaran pajak. Tujuan dari adanya reformasi pajak, meningkatkan kinerja administrasi secara keseluruhan, baik pada tingkat kelompok, perorangan, maupun perusahaan atau institusi agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi dan digitalisasi dalam penyediaan layanan dan proses perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak reformasi dan modernisasi sistem perpajakan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Reformasi pajak oleh DJP meliputi perbaikan struktur organisasi, penerapan teknologi digital, dan peningkatan kualitas layanan melalui sistem administrasi modern seperti e-filing dan ISPT. Metode penelitian yang digunakan adalah kuali dengan studi pustaka. Penerimaan pajak dan kepatuhan pembayaran pajak meningkat setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah reformasi dan modernisasi ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. Pendahuluan. Penerimaan utama negara adalah salah satunya berasal dari pajak. Menurut undang-undang bersifat memaksa pada orang-orang pribadi maupun badan. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak memiliki pengaruh krusial dalam menggerakkan roda ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak berkontribusi terhadap pembiayaan pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Selain itu juga mencerminkan kesehatan fiskal. Tingkat penerimaan negara yang diterima pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pembangunan. Ketersediaan dana yang cukup membuat roda pemerintahan berjalan lancar, sehingga akan menghasilkan pembangunan yang merata. Pajak memiliki dampak dua arah terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mirip dengan pedang bermata dua, penerimaan pajak yang tinggi dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan belanja publik, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tarif pajak terlalu tinggi, hal itu dapat mengurangi konsumsi masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara tingkat pajak yang sesuai dan pengeluaran pemerintah yang efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu agenda penting dalam menumbuhkan penerimaan pajak dan juga pengelolaan pemerintah yang lebih unggul adalah dengan cara reformasi sistem perpajakan.
DJP sebagai instansi yang bertanggung jawab atas administrasi pajak di Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif reformasi untuk memperbaiki sistem pajak yang ada, menurut Kementerian Keuangan 2021. Latar belakang reformasi pajak di Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi dan fiskal negara. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi tantangan dalam membiayai pembangunan dan menyediakan layanan publik yang memadai. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, namun realisasinya masih belum optimal, menurut Bappenas 2020. Peningkatan struktur organisasi dan penggunaan teknologi terhadap proses pelaksanaan administrasi pajak dikenal dengan istilah modernisasi administrasi perpajakan. Hal ini bertujuan agar dengan memperkenalkan opsi e-filing, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Michael, ntar matanya kecolok itu loh. Kamu kalau sambil tiduran pakai sumpit, matanya kecolok. Selain memperbarui kode pajak, harus ada kesadaran publik yang lebih besar tentangnya. Modernisasi pelaporan pajak melalui penggunaan sistem administrasi pajak digital merupakan salah satu upaya Dirjen Pajak dalam melaksanakan reformasi pajak, guna meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang diberikan kepada masyarakat WP. Dirjen Pajak menawarkan layanan online dan digital yang efektif, cepat dan mudah digunakan. Hal ini melatar belakangi modernisasi sistem administrasi pajak. Karena kemajuan proses pelaksanaan administrasi dengan menggunakan teknologi digital dan struktur organisasi. Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE19 tentang pendirian kantor pelayanan pajak Pratama di seluruh Indonesia tahun 2007 sampai 2008 dan kesiapan kantor wilayah DJP terhadap sistem administrasi perpajakan modern. Pemanfaatan teknologi informasi mutakhir dalam pelayanan perpajakan seperti pembayaran online, ISPP, e-filing, e-registrasi, dan sistem informasi Dirjen Pajak menandakan modernisasi lebih lanjut di samping pengembangan perkantoran dan perpajakan. Penyebaran teknologi kontemporer. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari adanya reformasi dan modernisasi pajak terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia. Reformasi dan modernisasi pajak bertujuan untuk mengatasi tantangan seperti kepatuhan pajak yang rendah, pengindaran pajak, serta ketidaktertiban administrasi yang sering menjadi penghambat utama dalam optimalisasi penerimaan pajak. Maka dari itu, perlu diteliti apakah langkah yang telah diambil pemerintah dalam perpajakan sudah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia. Pendapatan utama adalah salah satunya berasal dari pajak. Pajak memainkan beban yang besar dalam mendanai berbagai inisiatif pemerintah yang membantu negara mencapai tujuan transformasinya, menurut Sihaloho 2020. Penerimaan pajak merupakan pembayaran wajib yang diwajibkan secara hukum kepada negara untuk mendanai pengeluaran rutin dan pengeluaran terkait pembangunan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan pajak merupakan kontribusi yang wajib diberikan bagi orang pribadi atau badan hukum kepada negara tanpa adanya ketidakseimbangan langsung, dan negara menggunakan uang tersebut untuk keperluannya guna memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Rahmat Sumitro mengartikan perpajakan sebagai pemindahan kekayaan masyarakat umum ke kas negara yang dilakukan menurut undang-undang. Dapat dilaksanakan dan dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran negara tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Imbalan langsung kepada pembayar pajak atau memberikan pelayanan kepada mereka. Hal senada juga diungkapkan oleh Waluyo yang menegaskan pajak merupakan kontribusi yang wajib disetorkan ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mereka digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintah dan wajib pajak yang tidak menerima imbalan atau prestasi apapun secara langsung sebagai imbalan. Kesimpulan dari penjelasan di atas menunjukkan pajak merupakan pembayaran yang wajib dikenakan kepada warga negara oleh pemerintah. Pendapatan dari pajak ini kemudian akan digunakan untuk kepentingan umum maupun negara itu sendiri. Oleh karena itu, pajak merupakan kewajiban bagi semua individu yang tinggal di dalam suatu negara termasuk warga asing. Menurut Teresia 2010, fungsi yang dimiliki pajak diantaranya adalah fungsi pendapatan atau anggaran. Pajak mempunyai pengaruh karena memberikan uang kepada pemerintah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran penting. Fungsi regulasi atau regulator, pajak juga berperan dalam mengatur atau mendikte kebijakan sosial dan ekonomi pemerintah. Berdasarkan kewenangannya dilihat dari pemungutan pajak, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak mempunyai 3 fungsi sebagai sumber penerimaan negara. Salah satunya adalah menyediakan dana bagi inisiatif pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan. Dalam pengertian ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengelola anggaran atau sebagai fungsi anggaran. Selain itu, pajak mempunyai dampak terhadap distribusi pendapatan, alokasi sumber daya, dan konsumsi. Suatu negara yang secara kolektif disebut sebagai fungsi regulasi pajak. Terakhir, pajak mempunyai peran dalam menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan perpajakan pemerintah biasanya dirancang untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut secara bersamaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Reformasi pajak. Reformasi administrasi pajak adalah upaya untuk meningkatkan kinerja administrasi secara keseluruhan, baik dari segi individu, kelompok, maupun institusional agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Dalam Prabowo dan Indarto Nasution 2005. Reformasi pajak memiliki 2 tugas utama, yaitu mencapai tingkat efektivitas yang maksimal dan meningkatkan efisiensi secara optimal. Efektivitas diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan tingkat kepatuhan yang tinggi di kalangan wajib pajak. Sementara itu, efisiensi berarti pemerintah daerah mampu mencapai biaya administrasi per unit penerimaan pajak sehemat mungkin. Berdasarkan teori Kayden, ada 4 aspek utama dalam reformasi administrasi pajak, yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Bird dan Janser, sebagaimana dikutip oleh Nasution, menegaskan bahwa perubahan kebijakan perpajakan harus disertai dengan reformasi administrasi pajak yang sesuai. Keduanya saling terkait, karena keberhasilan perubahan kebijakan perpajakan sangat bergantung pada kapasitas administrasi pajak yang mendukungnya. Konsep self-assessment yang mengharuskan WP untuk menentukan dan melaporkan sendiri jumlah pendapatan pajak yang harus dibayarnya, diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 83, menandai dimulainya reformasi pajak di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka didirikanlah kantor pelayanan pajak, menggantikan kantor pemeriksaan pajak. Selain itu, pajak penjualan digantikan dengan pajak pertambahan nilai dalam usaha untuk meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendorong ekspor, dan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dalam pemungutan pajak masyarakat tidak langsung. Tarif pajak penghasilan diturunkan dari dua perubahan penting ini, self-assessment dan PPN. Dan struktur tarif pajak penghasilan dipertahankan baik untuk wajib pajak perorangan maupun badan, khusus dalam meningkatkan pemungutan pajak dan memperkuat pengaruhnya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Reformasi pajak tahun 83 dinilai berhasil. Ironisnya, transformasi ini dikelola oleh konsultan asing, padahal pekerja rumah tangga mempunyai kemampuan yang lebih jika diberi kesempatan dan kepercayaan diri.
Reformasi pajak tahun 94 dan 97 merupakan langkah logis dan kelanjutan dari evaluasi pelaksanaan reformasi sebelumnya, terutama terkait prinsip self-assessment yang diperkenalkan sejak tahun 83. Kesadaran akan perilaku yang kurang jujur dari sebagian wajib pajak dan aparatur pajak telah sedikit mengganggu efektivitas dari prinsip self-assessment, di mana WP diharapkan dapat menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. Reformasi tahun 94 bertujuan untuk mempertahankan efektivitas dari prinsip self-assessment dengan mengurangi interaksi antara aparatur pajak dan WP, serta menerapkan PPh final secara luas dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi kebocoran seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi ini bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip reformasi pada tahun 83 seperti kesederhanaan, pemberatan beban pajak, kepastian hukum, pencegahan penyelundupan pajak, netralitas dalam pengenaan pajak, dan penggunaan pajak sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Reformasi pajak tahun 94 memberikan sebuah landasan hukum yang lebih kuat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan menetapkan tarif PPh yang lebih progresif dan memberikan definisi yang jelas mengenai subjek pajak, objek pajak, serta pengecualian-pengecualian agar terhindar dari penafsiran yang beragam. Prinsip keseimbangan antara wajib pajak dan aparatur pajak ditegaskan melalui berbagai sanksi, seperti bunga atas keterlambatan pengembalian lebih bayar pajak oleh negara, dan sanksi pidana bagi pejabat pajak yang melanggar ketentuan rahasia jabatan. Reformasi ini juga menegaskan bahwa peraturan pajak harus berlaku sama bagi setiap WP dalam situasi yang sama. Penurunan tarif PPh tertinggi menjadi 30% dan perpanjangan masa kadaluarsa pajak menjadi 10 tahun juga merupakan bagian dari reformasi ini. Penurunan tarif tersebut tidak berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan sektor perpajakan, seperti yang dibuktikan dengan tidak adanya penurunan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap PDB setelah perubahan tersebut. Reformasi pajak tahun 97 merupakan kelanjutan dan bagian integral dari reformasi pajak tahun 94 dengan prinsip, dasar, dan tujuannya yang sama. Perbedaan rentang waktu antara keduanya hanya disebabkan oleh faktor antrian dalam proses pembahasan di pemerintahan dan DPR. Meskipun demikian, reformasi pajak 97 tetap berupaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam reformasi sebelumnya. Reformasi pajak tahun 83 dan 94 berhasil meningkatkan kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN hingga lebih dari 70% menurut Bawazir 2011, dengan kontribusi utama berasal dari PPh dan PPN. Reformasi pajak tahun 97 yang merupakan bagian integral dari paket reformasi tahun 94 melahirkan 5 undang-undang penting, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 97 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 97 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Kelima undang-undang ini memiliki tujuan untuk memperbaiki reformasi pajak tahun 83 dan 94 dengan menitikberatkan pada tata kelola penerimaan negara di tingkat pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setelah reformasi pajak tahun 97, berbagai perubahan terus terjadi, termasuk pembaruan peraturan perundang-undangan pajak, reorganisasi Dirjen Pajak, dan modernisasi teknologi informasi. Untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pelayanan bagi WP, berbagai fasilitas telah diperkenalkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain website,
call center, complaint center, e-filing, ISPT, dan online payment. Diharapkan dengan adanya fasilitas-fasilitas ini aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dapat meningkat. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pajak. Modernisasi dan digitalisasi perpajakan. Negara menerima sebagian besar utangnya dari pajak. Hingga saat ini, pajak menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Oleh karena itu, pajak memegang peranan penting dalam menyediakan pendanaan bagi pemerintahan negara, khususnya pembangunan negara di Indonesia. Tujuan pajak adalah untuk mendanai pengeluaran rutin negara yang dilakukan untuk keperluan fiskal atau pembangunan negara, serta untuk melaksanakan fungsi akhir reguler seperti undang-undang pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Hingga saat ini, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara. Kualitas penerimaan pajak negara di Indonesia mempunyai dampak yang signifikan terhadap partisipasi aktif WP saat ini dan calon WP, sehingga memungkinkan kepatuhan WP. DJP merupakan badan di Indonesia yang berwenang memungut pajak. Untuk memungkinkan WP membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak sukarela atau dikenal dengan sistem self-assessment. Dengan tingkat kepatuhan WP yang relatif tinggi, oleh karena itu, pemungut pajak harus berpartisipasi aktif dalam proses pemungutan pajak dan WP harus diberitahu tentang kebutuhannya untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak. Kepatuhan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sehingga berdampak positif bagi pembangunan bangsa. Diharapkan pembayar pajak akan memenuhi komitmennya dengan sukarela. Dengan kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia, DJP telah melakukan perubahan digital dalam penyediaan layanan dan proses perpajakannya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi pengawasan kepatuhan pajak. Teknologi informasi tidak hanya digunakan oleh pegawai pajak, tetapi juga oleh WP dan masyarakat untuk mendapatkan informasi pajak. Penggunaan sistem informasi ini membuat DJP lebih efisien dan kompetitif di sektor mereka. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah program peningkatan optimalisasi teknologi informasi untuk membantu pendaftaran, perhitungan, dan pelaporan pajak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan WP dan mendukung pertumbuhan dalam penerimaan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun. Beberapa program yang terbaru yang diperkenalkan oleh DJP dalam konteks kemajuan teknologi informasi antara lain sebagai berikut. Meliana 2021. Terdiri dari yang pertama adalah Complaint Center. Bila WP mengalami masalah dan keluhan dapat menghubungi layanan ini. Kedua, call center tujuannya adalah memfasilitasi interaksi antara WP dan kantor pajak secara fleksibel bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Media informasi pajak, Anda dapat menggunakannya untuk mendapatkan informasi tentang pajak dan layanan terkait tanpa biaya. Website ERA. Website DJP menjadi sumber utama informasi karena modernisasi dan yang berkembang dengan cepat. Dan kelima adalah e-sistem pajak. Layanan ini memungkinkan WP untuk melakukan berbagai transaksi perpajakan secara online, termasuk pembayaran, pengisian, pendaftaran, dan penyampaian dokumen secara elektronik. Mengimplementasikan inovasi-inovasi berikut adalah untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan informasi Meliana 2021. Yang pertama adalah pembangunan data processing center untuk pelaksanaan sensus pajak nasional di Jambi, Makassar, dan Jakarta. Kemudian perbaikan administrasi PPN melalui aplikasi elektronik, nomor faktur, Innova, dan memungkinkan penyampaian SPT secara online. Melalui sistem e-filing, penggunaan sistem Dropbox juga mempermudah penerimaan dan pengelolaan SPT. Kemudian proyek VAT refund yang bertujuan memberikan restitusi pajak kepada turis
yang berbelanja di Indonesia, kerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung inisiatif ini telah dimulai sejak tahun 2010, dengan 49 tokoh terpilih yang telah terlibat dalam proyek ini. Langkah-langkah ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki layanan administrasi pajak, dan mendukung sektor pariwisata Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama antar instansi pemerintah. Pertama, pemahaman terhadap sistem self-assessment. Sistem self-assessment memberi wewenang berupa menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri besaran pajak yang harus dibayar. Pajak berutang, pemahaman yang baik terhadap sistem ini sangat penting untuk memastikan kepatuhan. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelayanan.